adik-adik, apa kabar adik-adik semuanya? Kembali lagi nih bertemu sama Bu Guru Ani dan Pak Guru Yefta. Oke adik-adik, hari ini kembali seperti setiap minggunya kita mau memuji nama Tuhan. Bu Guru ajak adik-adik untuk bernyanyi dengan sukacita ya. Yuk kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, oh Indah. Sebelum kita menyanyi selanjutnya, Bu Guru mau ajak adik-adik semuanya berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik yang saat ini di rumahnya masing-masing, yang bersama-sama kita berkumpul memuji nama Tuhan melalui sekolah Minggu Ibadah Online pada hari ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk terus Tuhan berkati setiap kesehatan. Engkau juga berkati setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga situasi yang saat ini yang belum bisa kita bertemu dengan yang lain, Engkau juga yang berkati agar kedepannya kita saling menguatkan. Dan juga Tuhan, biarlah penghiburan yang akan Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Engkau berkati setiap hati adik-adik kami di rumah, agar kami dapat memuji nama Tuhan dengan ketulusan hati kami dan kami dapat bersukacita di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita puji Tuhan kembali, kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Firman yang dibawakan oleh Bu Guru Yohan. Ini dia firmannya. Selamat mendengarkan adik-adik. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Bu Guru Yohan di sini. Jadi di sini sekarang kita mau dengerin cerita. Adik-adik siapin dulu Alkitabnya, bukunya, pulpennya. Kita dengar baik-baik ya. Hari ini Bu Guru mau cerita tentang seorang wanita cantik. Dan gak cuma cantik, dia juga sangat baik hati. Oke, sebelum Ibu Guru cerita, kita mau buka Alkitab ya. Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Satu ayat aja. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Dio
Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, di satu ayat itu, jadi Bu Guru mau cerita tentang perempuan cantik ini yang sangat-sangat baik hati. Tadi siapa namanya? Tabita, atau dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Jadi sekarang Bu Guru mau cerita nama dia Dorcas ya teman-teman ya. Sebenarnya sama aja ya. Jadi si Dorcas ini. Jadi Bu Guru mau cerita tempat tinggalnya. Tadi apa namanya? Yope. Nah, di Yope ini ada satu tempat namanya Yope. Yope ini isinya adalah janda-janda. Janda-jandanya ditinggal suaminya. Janda itu apa yo? Pada tahu kan? Janda itu seorang wanita yang ditinggal pergi sama suaminya, entah karena meninggal atau pergi kayak gitu. Jadi di Yope ini banyak janda-janda yang ditinggal suaminya karena suaminya tenggelam di laut ketika sedang mencari nafkah, seperti itu. Jadi banyak orang-orang kesusahan di Yope ini kan karena biasanya suami yang mencari nafkah, mencari uang untuk keluarganya, tapi suaminya tenggelam. Jadi mereka hidup sangat-sangat sederhana dan bahkan ada yang beberapa kesulitan. Nah, si Dorcas ini tinggal di Yope. Jadi si Dorcas ini cuma bisa menjahit. Dia cuma bisa menjahit, dia membeli kain, menjahit kayak gitu. Dia punya talenta dikasih sama Tuhan adalah untuk menjahit baju. Nah, si Yope ini punya hati yang sangat mulia. Adik-adik, dia menjahit bukan untuk dirinya sendiri. Dia menjahit bajunya nanti diberikan kepada janda-janda tadi. Kan karena janda-janda untuk makan aja susah adik-adik ya, apalagi untuk membeli baju-baju yang bagus. Jadi mereka sangat hidup apa adanya. Tapi karena si Tabita atau Dorcas ini ya jadi mempunyai baju, mempunyai, dan kadang bukan hanya baju saja, si Dorcas ini juga memberikan sedekah untuk mereka. Dorcas ini bukan wanita yang terkenal atau istimewa seperti Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, Deborah, atau banyak tokoh wanita yang lain. Bahkan tadi kita baca aja ada satu ayat, hanya ada satu ayat yang menyebutkan tentang Dorcas ini. Tapi adik-adik, Tuhan sangat melihat ketulusan hati si Dorcas ini. Dengan keterampilannya yang sederhana, dia bisa menjadi berkat untuk semua orang di Yope, semua orang di sekitarnya. Semua orang terkagum-kagum sama kebaikan hatinya. Jadi adik-adik, Tuhan itu gak pernah melihat besar kecilnya seseorang untuk melakukan yang baik, yang terbaik, untuk melayani. Tuhan gak pernah lihat adik-adik mau kita cuma bisa ngasih 1.000 ke pengemis atau kita cuma bisa nyapu. Itu semua kalau misalnya kita lakukan dengan ketulusan dan menjadi berkat untuk orang lain, itu namanya melayani. Melayani gak cuma harus bisa main musik, bisa berkhotbah, bisa menyampaikan firman, tapi semua hal baik yang kita lakukan dengan tulus itu namanya melayani. Ibu Guru ajak adik-adik untuk membaca satu ayat lagi ya, dari 2 Korintus 9 ayat 7. Ibu Guru bacain ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, jadi tahu kan kuncinya ketika kita memberi, ketika kita melayani, itu kuncinya adalah sukacita. Kuncinya adalah ketulusan hati kita, bagaimana kita memberikan untuk orang lain. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi jangan terpatok untuk melayani, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa main musik. Semuanya adik-adik bisa lakukan. Misalnya ketika nanti kita bertemu lagi, aku mau nyapu, jadi teman-teman aku nanti pas datang bersih ruangannya. Atau aku mau ngelapin gitar, ntar biar pak gurunya yang main gitar bersih mainnya. Itu semua pelayanan. Ketika ada pengemis atau orang yang minta-minta, kita cuma punya 1.000 di kantong kita kasih. Tuhan senangnya luar biasa. Kita nggak boleh dengerin kata orang, masa iya cuma dikasih segitu.
Masa iya cuma bisa nyapu? Kita nggak boleh adik-adik, kita nggak boleh dengerin kata orang, tapi kita yang penting tulus, ya kan? Oke. Dan satu lagi yang ibu guru mau bilang, kita nggak boleh sombong sama apa yang udah kita lakukan, apa yang kita sudah lakukan untuk pelayanan kita, karena kita harus ingat apa yang Tuhan kasih itu talenta kita, atau apa yang kita bisa itu Tuhan yang kasih. Nanti Tuhan yang pakai kita untuk melakukan untuk orang lain. Oke? Sekian cerita dari Bu Guru, kiranya adik-adik bisa lebih mengerti lagi tentang arti pelayanan yang sesungguhnya ya. Oke, kita harus jadi berkat untuk orang lain. Oke deh, kita kembali lagi sama Bu Guru untuk bernyanyi lagi. Dadah. Nah, itu dia adik-adik firman yang telah dibawakan oleh Bu Guru Yohan. Ingat dan hafalin ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita kembali puji nama Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Jalan Serta Yesus. Selanjutnya Bu Guru mau ngajak adik-adik semua, kita mau doa Bapa kami. Oke adik, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Adik-adik jangan lupa ya, kita ketemu kembali di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.